Rina duduk di tepi ranjang ibunya, memandang wajah pucat yang kini tak lagi bernyawa. Ruangan rumah sederhana itu terasa begitu hening. Hanya suara angin malam yang menyusup melalui celah jendela kayu yang sudah usang. Ibu, yang selama ini menjadi satu-satunya pilar dalam hidupnya, telah pergi. Penyakit kanker yang datang secara tiba-tiba, seperti badai yang tak terduga, telah merenggut nyawanya dalam waktu singkat. Hanya 6 bulan sejak diagnosis pertama, dan kini, semuanya berakhir. Rina merasakan dada sesak. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi gaun hitam yang dikenakannya untuk upacara pemakaman tadi siang. Kenangan demi kenangan melintas di benak Rina. Ibu, seorang janda yang ditinggal suami sejak Rina masih kecil, bekerja keras sebagai penjahit di pasar tradisional. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibu sudah bangun untuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi dan secangkir teh hangat. Rina, ingat ya, hidup ini seperti kain yang kita jahit. Kadang robek, tapi kita bisa perbaiki dengan benang yang kuat, kata ibu selalu, sambil tersenyum lelah tapi penuh kasih. Rina ingat betapa ibu rela mengorbankan segalanya untuk pendidikannya. Dari sekolah dasar hingga kuliah, ibu tak pernah mengeluh meski harus bekerja lembur hingga larut malam. Rumah kecil di pinggiran kota ini, yang dibeli dengan tabungan bertahun-tahun, adalah bukti perjuangan ibu. Ini untukmu, Nak, supaya kamu punya tempat berteduh selamanya, ujar ibu saat menandatangani surat warisan beberapa bulan lalu, saat penyakitnya mulai parah. Rina lahir di keluarga sederhana, tapi penuh kehangatan. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan kerja saat Rina berusia 5 tahun, meninggalkan ibu sendirian membesarkan anak tunggalnya. Ibu tak pernah menikah lagi, memilih fokus pada Rina. Mereka tinggal di rumah kayu 2 lantai ini, dengan halaman kecil di belakang yang ditanami sayur-sayuran. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama, memasak, berkebun, atau sekadar bercerita di teras sambil menikmati angin sore. Rina ingat saat ia lulus SMA. Ibu menangis haru sambil memeluknya erat. Kamu adalah kebanggaanku. Rina, jangan pernah lupakan akar kita. Itu adalah momen yang membuat Rina berjanji untuk selalu menjaga ibu. Tapi kini, semuanya sirna. Pemakaman tadi siang berlangsung sederhana. Hanya dihadiri tetangga dan beberapa kerabat jauh dari pihak ibu. Andi, suami Rina, datang terlambat, dengan alasan macet di jalan. Bu Siti, ibu mertuanya, bahkan tak muncul sama sekali. Ibu lagi sibuk urus acara ulang tahunnya sendiri, kata Andi singkat saat Rina bertanya. Rina merasa hati hancur. Bagaimana bisa mereka begitu acuh? Pernikahannya dengan Andi sudah berjalan 3 tahun, tapi sejak awal, Rina merasa seperti orang asing di keluarga itu. Andi adalah pria biasa-biasa saja, bekerja sebagai pegawai kantor di perusahaan swasta. Mereka bertemu saat kuliah. Andi yang pendiam dan pemalu itu menarik hati Rina karena kesederhanaannya. Tapi setelah menikah, Rina baru sadar betapa lemahnya Andi di hadapan ibunya. Bu Siti, seorang pensiunan guru yang sombong dan manipulatif, selalu mengatur segalanya. Andi, kamu harus dengar kata ibu. Istri itu bisa diganti, tapi ibu cuma satu. Pernah Bu Siti katakan di depan Rina, seolah-olah Rina tak ada. Awal pernikahan, mereka tinggal di rumah Bu Siti, tapi setelah ibu Rina sakit, Rina memutuskan pindah ke rumah warisan ini untuk merawat ibu. Andi ikut, tapi sering pulang malam dengan alasan lembur. Bu Siti kerap datang tanpa diundang, mengkritik segala hal, dari masakan Rina yang katanya tak seenak masakannya, hingga dekorasi rumah yang dianggap kuno. Malam itu, setelah pemakaman, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menyinari foto-foto lama di dinding. Rina kecil bersama ibu di pantai. Ibu sedang menjahit gaun pengantin Rina. Suara pintu depan terbuka. Andi masuk dengan wajah lelah. Maaf ya, Rin. Tadi rapat mendadak. Rina memandangnya. Mata merah karena menangis. Andi, ibu mertua mana? Kenapa dia nggak datang? Andi menghela napas, meletakkan tasnya di sofa. Ibu lagi repot. Ulang tahunnya kan tinggal seminggu lagi. Dia bilang,
Acara 7 harian bisa ditunda, tapi ulang tahun nggak. Rina terkejut, seperti ditampar. Ditunda? Ibu baru saja dimakamkan hari ini. Bagaimana bisa kamu bilang gitu? Andi duduk di sebelahnya, tapi tak memeluk. Rin, hidup harus terus. Ibu mertua juga sedih, tapi dia nggak mau kelihatan lemah. Rina bangkit, marah bercampur sedih. Sedih? Dia bahkan nggak datang ke pemakaman. Ini rumah ibuku, Andi. Warisan darinya. Kalian harus hormati itu. Andi hanya menggeleng. Kamu terlalu sensitif. Besok kita urus acara 7 harian, ya? Ibu mertua mau pinjam rumah ini untuk pestanya. Katanya lebih luas. Rina terdiam. Hati semakin pilu. Bagaimana bisa mereka memikirkan pesta di saat seperti ini? Malam berlalu dengan Rina tak bisa tidur. Ia berjalan ke kamar ibu, membuka lemari pakaian yang masih beraroma ibu. Di sana, ada surat-surat lama, termasuk wasiat yang menyatakan rumah ini sepenuhnya milik Rina. Jangan biarkan siapapun merebutnya. Nak, tulis ibu di catatan terakhir. Rina menangis lagi, memeluk bantal ibu. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah langit ikut berduka. Rina merasa kesepian yang mendalam, di tengah keluarga suami yang tak peduli. Andi sudah tidur di kamar lain, tak peduli dengan isak tangis istrinya. Bu Siti, dari rumahnya yang jauh, mungkin sedang merencanakan pesta mewah, tanpa memikirkan duka Rina. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata bengkak. Ia mulai membersihkan rumah, mempersiapkan acara doa 7 harian. Tetangga datang membantu, membawa makanan dan doa. Sabar ya, Mbak Rina. Almarhumah pasti tenang di sana, kata Mbok Siti, tetangga sebelah. Rina tersenyum lemah, tapi hatinya bergolak. Saat Andi pergi kerja, Bu Siti tiba-tiba datang dengan tas besar. Rina, ibu mau lihat-lihat rumah ini. Cocok buat pesta ulang tahun ibu nanti. Kamu nggak keberatan kan? Rina memandangnya tajam, tapi menahan diri. Ini rumah ibu saya, Bu. Baru saja dia pergi. Bu Siti tertawa ringan. Ah, sudahlah. Orang mati nggak bisa protes. Andi sudah setuju kok. Rina merasa seperti ditusuk. Ia ingat masa kecilnya, saat ibu bekerja keras untuk membeli rumah ini. Setiap batu bata adalah keringat ibu. Kini, orang-orang ini ingin menginjak-injaknya. Sepanjang hari, Rina sibuk mengatur meja doa, memasang foto ibu di altar kecil. Tapi pikirannya tak tenang. Konflik mulai muncul, antara kesetiaan pada suami dan penghormatan pada ibu. Andi pulang malam, membawa kue dari Bu Siti. Ini untuk acara besok. Ibu bilang, biar nggak sepi. Rina menolak. Ini acara doa, bukan pesta. Andi menggeleng. Kamu terlalu kaku, Rin. Malam sebelum acara 7 harian, Rina duduk di teras, memandang bintang. Ia ingat kata-kata ibu. Jaga dirimu, nak. Jangan biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Rina merasa kesepian yang semakin dalam. Keluarga suaminya, yang seharusnya menjadi dukungan, justru seperti beban. Bu Siti yang manipulatif, Andi yang lemah. Semuanya membuat Rina bertanya-tanya. Apakah pernikahan ini layak dipertahankan? Tapi untuk saat ini, ia fokus pada duka. Besok adalah hari penting. Hari untuk mengenang ibu. Tapi di benaknya, benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Hari berganti, dan acara 7 harian semakin dekat. Rina mengundang kerabat, memasak makanan favorit ibu, soto ayam dan klepon. Tapi Bu Siti sudah mulai mengirim barang-barang untuk pestanya. Balon, spanduk, dan daftar tamu. Ini cuma sementara, Rin. Setelah acara doamu, rumah ini kita pakai untuk pesta ibu, kata Bu Siti lewat telepon. Rina marah, tapi diam. Ia tahu, ini baru awal. Kesedihan atas kehilangan ibu bercampur dengan rasa kesal terhadap keluarga suami yang acuh tak acuh. Rina merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Sepanjang bab ini, Rina terus mengenang detail kehidupan bersama ibu.
Saat kecil, ibu sering membacakan dongeng sebelum tidur, tentang putri yang kuat menghadapi rintangan. Kamu seperti putri itu, Rina. Kuat dan mandiri, kata ibu. Kini, Rina harus menjadi seperti itu. Andi, di sisi lain, terlihat semakin jauh. Ia lebih sering menelepon Bu Siti daripada menghibur Rina. Ibu butuh bantuan untuk pestanya. Alasan Andi. Rina mulai melihat pola. Bu Siti selalu menjadi prioritas. Akhirnya, malam sebelum acara, Rina menulis di buku harian. Ibu, aku rindu. Kenapa mereka tak mengerti? Air mata jatuh lagi. Rumah ini, warisan ibu, menjadi saksi bisu kesedihannya. Konflik awal terbentuk. Rina versus keluarga suami. Ia belum tahu. Ini akan menjadi awal dari balas dendam yang dingin. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai tipis kamar Rina, tapi tak mampu menghangatkan hati yang masih beku oleh duka. Sudah 2 hari sejak pemakaman ibunya, dan Rina bangun dengan mata bengkak, seperti setiap pagi sejak kematian itu. Jam weker di meja samping menunjukkan pukul 6 pagi, tapi Rina sudah terjaga sejak subuh. Ia berbaring memandang langit-langit kayu yang retak-retak, mengingat bagaimana ibu selalu bangun lebih awal untuk menyeduh kopi hitam pekat. Kopi pagi ini obat segala penat, nak, kata ibu dulu, sambil menyerahkan cangkir panas dengan senyum lebar. Kini, aroma kopi itu hanya kenangan, dan Rina merasa rumah ini semakin kosong tanpa suara ibu yang lembut memanggil namanya. Rina bangkit pelan. Kakinya terasa berat seperti membawa beban batu. Ia berjalan ke dapur, tempat di mana ibu menghabiskan sebagian besar waktunya. Meja kayu yang sudah usang masih tertutup kain penutup merah muda. Hadiah ulang tahun Rina yang ke-20. Hari ini adalah hari persiapan utama untuk acara doa 7 harian ibu. Tradisi itu penting bagi Rina. 7 hari setelah kematian adalah waktu untuk mengenang, berdoa, dan memasak makanan-makanan yang disukai almarhumah. Rina sudah merencanakan semuanya. Nasi kuning, ayam goreng, dan kue-kue basah seperti getuk dan klepon, favorit ibu. Ia juga harus membersihkan ruang tamu, menyusun kursi untuk tamu, dan memasang altar doa dengan foto ibu di tengahnya. Dengan langkah gontai, Rina mulai bekerja. Ia menyapu lantai kayu yang berderit, menghapus debu dari rak buku di mana ibu menyimpan Al-Quran dan novel-novel lama. Setiap sudut rumah membangkitkan kenangan. Di sudut ruang tamu, ada vas bunga kering yang ibu tanam sendiri di halaman belakang. Bunga ini seperti hidup kita, Rina. Harus disiram setiap hari supaya tak layu. Ajar ibu saat Rina kecil. Kini, vas itu kosong, dan Rina merasa seperti bunga yang layu itu. Ia berhenti sejenak, menyeka air mata yang kembali mengalir. Ibu, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku belum siap. Gumamnya pelan. Suaranya tersendat. Telepon berdering, memecah keheningan. Itu Mbok Yem, tetangga yang sudah seperti saudara bagi ibu Rina. Rin, pagi. Mbok bawa nangka muda buat acara besok ya. Jangan lupa, Mbok ajak Mbok Siti dan yang lain. Biar rame, supaya almarhumah senang di sana. Suara Mbok Yem hangat, penuh empati. Rina tersenyum tipis. Makasih, Mbok. Iya, besok jam 10 pagi. Aku masak soto ayam juga, seperti yang ibu suka. Mereka berbincang sebentar tentang resep masakan ibu, dan itu membuat Rina sedikit lega. Setidaknya, ada orang-orang yang peduli. Tapi kegembiraan itu singkat. Andi keluar dari kamar mandi, rambut basah dan handuk melilit pinggang. Ia bekerja sebagai akuntan di perusahaan kecil di pusat kota. Dan hari ini adalah hari biasa baginya. Pagi. Rin. Kopi mana? Tanyanya sambil membuka lemari pakaian, tanpa menatap istrinya. Rina menghela napas. Belum sempat bikin. Aku lagi sibuk siapin acara doa ibu. Andi mengangguk cuek, menuang air panas ke cangkir instan. Oh ya, besok kan? Ibu mertua tadi telepon. Dia mau datang bawa kue dari toko. Katanya, biar tambah meriah. Rina berhenti menyapu, memandang Andi dengan tatapan tajam. Meriah? Ini acara doa. Di
Bukan pesta. Kue dari toko? Ibu suka yang homemade, yang dibuat dengan tangan. Andi tertawa kecil, seolah itu lelucon. Ah, sudahlah. Ibu mertua cuma mau bantu. Lagian, ulang tahunnya tinggal 4 hari lagi. Dia lagi stres urus undangan. Kamu kan tahu, dia selalu begitu. Rina merasa amarah naik ke dada, tapi ia tahan. Andi selalu seperti ini, lebih memihak ibunya daripada istri. Sejak menikah, Andi seperti anak kecil yang tak pernah lepas dari rok ibunya. Bu Siti, dengan segala ambisi sosialnya, selalu mengatur kehidupan Andi. Kamu harus sukses, Andi. Jangan kayak bapakmu yang gagal, katanya sering. Dan Andi, pria yang Rina cintai karena kesederhanaannya, kini jadi boneka di tangan Bu Siti. Rina melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya melayang. Ia ingat saat pertama kali bertemu Bu Siti, 3 tahun lalu. Saat lamaran, Bu Siti datang dengan gaun mahal, memandang Rina dari atas ke bawah. Kamu anaknya Bu RT ya? Yang jualan kue di pasar? Tanyanya dengan nada merendahkan. Rina tersinggung, tapi Andi membela. Ibu, Rina pintar kok. Lulusan S1 ekonomi. Tapi sejak itu, Bu Siti tak pernah berhenti mengkritik. Rumahmu kecil banget, Rin. Nanti pindah ke rumah ibu aja. Atau, masakanmu asin, Rin. Belajar lagi dong. Rina sabar, demi Andi. Tapi kini, setelah ibu pergi, kesabaran itu mulai menipis. Siang menjelang, Rina pergi ke pasar untuk belanja bahan masakan. Udara panas terik membuat keringat bercucuran, tapi ia tak peduli. Di pasar tradisional yang ramai, aroma rempah dan ikan segar menyambutnya. Ia bertemu Bu RT, yang juga tetangga. Rina, sabar ya. Acara besok pasti lancar. Ibumu orang baik, pasti banyak yang datang. Rina mengangguk, membeli daging ayam dan santan kelapa. Saat membayar, penjualnya, Mbak Sari, menepuk bahunya lembut. Ibumu dulu sering beli di sini. Selalu senyum, meski capek kerja. Kata-kata itu membuat Rina menangis lagi di tengah keramaian. Ia buru-buru menyeka air mata, tapi hati semakin pilu. Kenapa orang asing lebih paham duka ini daripada keluarga sendiri? Kembali ke rumah, Rina mulai memasak. Dapur dipenuhi uap panas dari panci soto yang mendidih. Ia mengiris bawang putih, mengingat bagaimana ibu mengajarinya resep itu. Soto ini obat hati yang pilu. Nak, makan bareng, cerita bareng. Rina tersenyum getir, menambahkan daun jeruk dan serai. Tapi tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu depan terbuka, dan Bu Siti masuk tanpa mengetuk, diikuti 2 pembantu bawa kardus-kardus besar. Rina, ibu datang nih. Ini barang-barang untuk pesta ulang tahun ibu. Kamu simpan dulu ya di garasi. Bu Siti, berusia 60-an tapi masih energik dengan rambut disanggul rapi dan perhiasan emas berkilau, tersenyum lebar seolah tak ada yang salah. Rina terpaku di dapur. Tangan masih memegang pisau. Bu, ini apa? Pesta ulang tahun? Besok kan acara doa ibu saya. Bu Siti melambai tangan, seolah itu hal sepele. Iya, ibu tahu. Makanya ibu simpan dulu di sini. Rumah ibu lagi penuh stok kue dari catering. Lagian, rumahmu kan luas. Andi bilang oke kok. Rina merasa darahnya mendidih. Andi? Dia nggak bilang apa-apa ke saya. Bu, ini rumah warisan ibu saya. Baru 2 hari dia pergi, dan ibu bawa barang pesta. Bu Siti mengerutkan dahi. Nada suaranya naik sedikit. Ya ampun, Rina, kamu ini kenapa sih? Ibu mertua kamu lagi ulang tahun ke-60. Loh, harus dirayain besar-besaran. Tamu dari kantor Andi, teman-teman ibu, bahkan tetangga sebelah. Kalau nggak di sini, di mana lagi? Lagian, acara doamu cuma setengah hari. Habis itu, kita pakai rumah ini. Kardus-kardus itu dibuka. Spanduk, Happy Birthday Bu Siti, balon-balon warna-warni,
dan tumpukan piring plastik bertema pesta. Rina memandangnya dengan jijik, seperti racun yang meracuni rumah suci ini. Bu, tolong bawa pulang. Ini bukan tempatnya. Bu Siti tertawa, tapi matanya dingin. Rina, jangan egois. Andi suamimu, ibu mertuamu. Keluarga harus saling bantu. Kamu kan tahu, ibu lagi susah finansial setelah pensiun. Pesta ini buat jaga muka, biar orang kasih amplop. Rina terkejut. Finansial? Ia ingat Andi pernah bilang Bu Siti punya tabungan besar dari warisan suaminya. Tapi tak ada waktu bertanya lebih lanjut, karena Andi pulang tepat saat itu. Andi, lihat nih, ibu bawa barang pestanya. Cocok kan di garasi? Bu Siti memeluk Andi, seolah Rina tak ada. Andi mengangguk antusias. Iya, Bu. Bagus deh. Rin, tolong bantu simpannya. Nanti malam ibu mertua nginep di sini. Biar besok pagi langsung urus acara doa. Rina meletakkan pisau dengan keras. Suaranya gemetar. Andi, kamu serius? Ini persiapan doa ibuku. Bukan gudang pesta. Andi menghela napas panjang. Seperti orang sabar menghadapi anak kecil. Rin, jangan ribut. Ibu mertua cuma mau bantu. Kamu kan lagi sedih. Biar ibu yang urus tamu besok. Lagian, pesta ulang tahunnya tanggal 20. Pas setelah acara doamu. Nggak bentrok kok. Rina merasa seperti ditampar berulang kali. Dialog kecil ini, yang seharusnya biasa, justru seperti pisau yang menusuk hati. Bu Siti mulai mengatur kardus di garasi, bersenandung lagu ulang tahun. Sementara Rina kembali ke dapur, air matanya jatuh ke dalam panci soto. Ibu, maafkan aku. Aku nggak bisa lindungi rumah ini, bisiknya. Andi ikut ke dapur, mencoba memeluk dari belakang. Rin, jangan marah. Ini demi keluarga besar. Tapi pelukannya terasa dingin, seperti pelukan orang asing. Rina melepaskan diri. Keluarga besar? Kamu pilih ibumu daripada aku. Ibu saya baru pergi, dan kalian sudah pikirkan pesta. Malam itu, rumah dipenuhi aroma masakan Rina yang lezat, tapi suasana tegang. Bu Siti duduk di ruang tamu, menelepon teman-temannya tentang daftar tamu pesta. Iya, 100 orang lebih. Ada band live, makanan buffet. Pasti heboh. Andi tertawa mendengarnya, sementara Rina sendirian di kamar, menyusun daftar doa untuk besok. Ia menulis nama-nama yang diundang. Embok Yem, Bu RT, sepupu ibu dari kampung. Hanya 10 orang. Sederhana tapi tulus. Tapi di benaknya, bayangan pesta besar Bu Siti menghantui. Musik keras, tawa riuh, di rumah yang seharusnya penuh doa. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Rina keluar ke teras. Bintang-bintang bersinar redup, dan angin malam membawa aroma bunga melati dari halaman. Ia ingat ibu sering duduk di sini, bercerita tentang masa muda. Hidup ini ujian, Rina. Kadang orang terdekat yang paling menyakitkan. Kata-kata itu kini terasa nyata. Rina memandang garasi, di mana kardus-kardus pesta tersusun rapi. Ketegangan semakin membangun. Besok adalah hari doa, tapi sudah terasa seperti awal invasi. Bu Siti dan Andi tertawa di dalam, merencanakan detail pesta, kue 3 tingkat, foto booth, bahkan undangan VIP. Rina menutup mata, berdoa pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Tapi di hatinya, benih muak mulai bertunas. Persiapan acara 7 harian ini, yang seharusnya membawa kedamaian, justru menjadi medan perang emosional. Dan hari esok, yang seharusnya suci, terancam dirusak oleh pesta yang tak pantas. Pagi itu, rumah kecil warisan Ibu Rina dipenuhi aroma soto ayam yang mendidih di dapur. Rina bangun sebelum fajar, seperti ibunya dulu, untuk memastikan semua persiapan acara doa 7 harian sempurna. Meja tamu sudah disusun rapi dengan kain putih. Di tengahnya terpajang foto ibu dalam bingkai sederhana, dikelilingi bunga melati dan lilin kecil yang menyala lembut. Di sudut ruangan, Al-Quran terbuka di halaman Yasin, siap dibacakan bersama tetangga dan kerabat.
Rina mengenakan baju kurung hitam, rambutnya disanggul sederhana, mencerminkan duka yang masih membelenggu hatinya. Ia berjalan mondar-mandir, memeriksa piring-piring makanan, nasi kuning, ayam goreng, klepon, dan kue getuk yang dibuatnya semalam dengan penuh cinta, mengikuti resep ibu. Pukul 9 pagi, tamu mulai berdatangan. Mbok Yem tiba pertama, membawa nangka muda untuk Coldplay yang ia janjikan. Wajahnya yang keriput penuh empati saat memeluk Rina. Sabar ya, Nak. Almarhumah pasti tenang di sana, katanya. Suaranya lembut seperti pelukan ibu. Bu RT dan beberapa tetangga lain menyusul, membawa doa dan makanan tambahan, lontong, telur rebus, dan teh hangat dalam termos besar. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, berbincang pelan tentang kenangan bersama Ibu Rina. Ibumu orang baik, Rin. Dulu dia bantu aku pas anakku sakit, cerita Bu RT. Matanya berkaca-kaca. Rina tersenyum tipis. Hatinya hangat meski sedih. Setidaknya, ada orang-orang yang menghormati ibunya. Tapi kehangatan itu tak bertahan lama. Andi, yang seharusnya membantu menyambut tamu, baru muncul dari kamar dengan wajah kusut dan ponsel di tangan. Rin, ibu mertua minta aku jemput dia di rumah. Katanya mau datang sekarang. Katanya sambil buru-buru mengambil kunci mobil. Rina mengerutkan dahi. Sekarang, acara doa mulai sebentar lagi. Dia nggak bisa datang sendiri. Andi menghela napas, seperti biasa, seolah Rina yang tak masuk akal. Ibu kan udah tua, Rin. Lagian, dia cuma mau bantu. Nanti dia bawa kue dari toko. Katanya biar tamu nggak kekurangan. Rina menahan napas, mencoba menahan amarah. Ini bukan soal kue, Andi. Ini acara doa ibuku, bukan pesta. Andi tak menjawab, sudah berjalan ke pintu. Aku balik sebentar lagi, katanya. Lalu pergi. Pukul 10, acara dimulai. Pak Ustadz dari masjid setempat memimpin doa. Suaranya tenang membacakan Yasin. Rina duduk di baris depan, menunduk, tangan memegang tasbih peninggalan ibu. Ia mencoba fokus pada doa, tapi pikirannya melayang. Kenangan ibu saat mengajarinya sholat, saat menjahit baju lebaran, atau saat mereka tertawa bersama di dapur, terus muncul. Air mata jatuh pelan, membasahi jilbabnya. Tetangga di sampingnya, Mbok Siti, menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Tapi di tengah doa, suara bising dari luar mengganggu. Bunyi klakson mobil dan tawa keras terdengar dari halaman. Rina mengintip dari jendela. Jantungnya berdegup kencang. Mobil-mobil mewah mulai parkir di depan rumah, dan Bu Siti turun dari mobil Andi, mengenakan gaun merah mencolok dengan anting emas besar. Rina kembali duduk, mencoba mengabaikan. Tapi tak lama, pintu depan terbuka lebar. Bu Siti masuk, diikuti sekelompok orang yang jelas bukan tamu doa. Mereka membawa kotak-kotak besar, spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Bu Siti ke-60, dan balon-balon warna-warni. Bu Siti tersenyum lebar, berbicara lantang. Wah, rumah ini cocok banget ya buat pesta. Andi, cepat bantu taruh ini di ruang belakang. Rina memandang Andi, yang sibuk mengangkut kotak tanpa melihat istrinya. Para tetangga mulai berbisik, beberapa tampak bingung. Pak Ustadz berhenti membaca Yasin, memandang Rina dengan tatapan penuh tanya. Rina bangkit, tangannya gemetar. Bu, ini acara doa ibu saya. Bisa nggak barang-barang ini ditaruh nanti saja? Bu Siti menoleh, alisnya terangkat. Ya Tuhan, Rina, santai dong. Ibu cuma mau taruh barang dulu. Lagian, acaramu cuma sampai siang, kan? Sore ini ibu mulai dekorasi buat pesta. Rina merasa darahnya mendidih. Pesta? Bu, ini rumah ibu saya. Baru 7 hari dia pergi, dan ibu sudah mau pesta di sini. Suaranya meninggi, membuat tamu-tamu doa menoleh. Bu Siti tertawa ringan, tapi matanya dingin. Rina, jangan dramatis. Hidup harus terus. Ibu cuma pinjam rumah ini. Andi setuju kok. Andi, yang berdiri di belakang, hanya mengangguk lemah.
Rin, tenang. Nanti kita atur waktunya. Doa terhenti. Suasana ruang tamu yang tadinya khusyuk kini penuh ketegangan. Mbok Ye mendekati Rina, berbisik. Sabar, nak. Jangan buat gaduh di acara ibumu. Tapi Rina tak bisa menahan lagi. Ia berjalan ke Bu Siti, yang sedang mengarahkan pembantu untuk menata balon di garasi. Bu, keluar. Bawa barang-barang ini. Sekarang. Bu Siti memandangnya. Kaget tapi tak gentar. Rina, kamu ngusir ibu? Ibu mertuamu? Andi, lihat ini. Istrimu kurang ajar. Andi buru-buru mendekat. Rin, sudah, jangan ribut. Ibu cuma mau bantu. Rina menatap suaminya. Hati hancur. Bantu? Kalian merusak acara ibuku. Rina kembali ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Pak Ustadz melanjutkan doa. Tapi suasana tak lagi sama. Tamu-tamu Bu Siti, yang ternyata adalah panitia pesta, mulai masuk, berbincang keras tentang dekorasi dan catering. Musik dari ponsel seseorang tiba-tiba menyala. Lagu pop ceria yang sama sekali tak pantas. Rina memejamkan mata, mencoba fokus pada foto ibu di altar. Ibu, maafkan aku. Aku nggak bisa jaga rumah ini, bisiknya dalam hati. Air mata jatuh lagi, tapi kini bercampur amarah. Acara doa selesai dengan tergesa. Para tetangga pamit satu persatu. Beberapa memeluk Rina dengan simpati. Kamu kuat, Rin. Almarhumah bangga sama kamu, kata Bu RT. Tapi Rina tak merasa kuat. Ia merasa dikhianati. Oleh suami, oleh ibu mertua, dan oleh rumah yang seharusnya menjadi tempat suci kenangan ibu. Setelah tamu pergi, Rina masuk ke kamar, mengunci pintu. Di luar, suara Bu Siti masih terdengar. Mengatur panitia pesta. Taruh lampu disko di sini ya, biar meriah, teriaknya. Andi ikut membantu, tertawa bersama ibunya, seolah tak ada yang salah. Rina duduk di lantai, memeluk bantal ibu. Aroma kain itu masih menyisakan bau minyak kayu putih yang ibu pakai saat sakit. Ia membuka laci meja ibu, menemukan surat-surat lama dan wasiat. Rumah ini untukmu, Rina. Jaga baik-baik. Tulis ibu dengan tulisan tangan yang gemetar. Rina menangis keras. Suaranya tertahan oleh bantal. Di luar, musik mulai diputar lebih keras, dan tawa tamu Bu Siti menggema. Rumah yang dulu penuh kasih kini seperti pasar malam. Malam menjelang, Rina keluar dari kamar. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ia melihat ruang tamu sudah berubah. Meja doa dipindah ke sudut, digantikan spanduk ulang tahun Bu Siti. Balon-balon mengambang di langit-langit, dan kotak-kotak catering bertumpuk di garasi. Andi mendekat. Rin, maaf tadi agak kacau. Besok pesta ibu dimulai jam 3 sore. Kamu ikut ya, biar nggak kelihatan canggung. Rina memandangnya. Suaranya dingin. Canggung? Kamu tahu apa yang aku rasakan, Andi? Ibu baru 7 hari pergi, dan kalian pesta di rumahnya. Andi menghela napas. Rin, jangan lebay. Ibu mertua cuma mau senang di hari tua. Rina tak menjawab. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau dan mulai memotong sayuran untuk makan malam. Tapi tangannya gemetar. Setiap potong seperti menusuk amarahnya sendiri. Bu Siti masuk, membawa segelas jus dari catering. Rina, coba ini. Enak, kan? Besok ada lebih banyak di pesta ibu. Rina meletakkan pisau, menatap Bu Siti dengan mata penuh kebencian. Bu, keluar dari dapur saya. Sekarang. Bu Siti terkekeh. Wah, galak juga. Andi, ajarin istrimu sopan santun dong. Andi hanya diam, seperti biasa. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia duduk di teras, memandang halaman tempat ibu dulu berkebun. Bintang-bintang redup, seperti hatinya. Pesta besok akan jadi puncak penghinaan. Rumah ini, warisan ibu, telah dicemari. Di dalam, Bu Siti dan Andi tertidur nyenyak, sementara panitia pesta masih sibuk mengatur dekorasi hingga larut. Rina mengepalkan tangan,
bisiknya pelan. Ibu, aku janji, mereka akan menyesal. Benih amarah kini bertunas jadi dendam. Hari ini, yang seharusnya suci untuk ibu, telah dirusak. Dan Rina tak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Pagi setelah acara doa 7 harian, rumah warisan Ibu Rina masih dipenuhi sisa-sisa kekacauan. Balon-balon warna-warni yang dibawa Bu Siti mengambang di sudut ruang tamu. Beberapa sudah kempis, terlihat menyedihkan di bawah sinar matahari pagi yang masuk lewat jendela. Meja doa yang Rina susun dengan hati-hati kini tergeser ke pojok, digantikan tumpukan kotak catering dan spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Bu Siti ke-60." Aroma soto ayam dan klepon yang Rina masak untuk acara doa sudah lenyap. Tergantikan bau manis kue coklat dari toko yang dibawa Bu Siti. Rina berdiri di tengah ruang tamu, memandang kekacauan itu dengan mata merah. Semalam, ia tak tidur. Tangisnya habis dibantal. Tapi amarahnya kini seperti bara yang membakar perlahan, tak kunjung padam. Rina mulai membersihkan rumah, menyapu serpihan balon yang pecah dan membuang sampah plastik dari kemasan catering. Setiap gerakan terasa mekanis, seperti robot yang diprogram untuk bertahan. Di kepalanya, kenangan acara doa kemarin berputar seperti film buruk. Tawa keras Bu Siti, Andi yang tak peduli, dan tatapan simpati tetangga bercampur rasa tak nyaman saat pesta ulang tahun mulai mengambil alih rumah. "Ibu, maafkan aku," gumam Rina. Suaranya serak. Ia memandang foto ibu di altar kecil, yang kini terjepit di antara tumpukan barang pesta. Rina mengambil bingkai itu, membersihkan debu dengan tangan gemetar, lalu memeluknya erat. "Aku janji, rumah ini akan kembali jadi milikmu." Andi keluar dari kamar, mengenakan kaos kusut dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, tapi wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. "Pagi, Rin. Ibu mertua tadi telepon. Katanya pestanya dimulai jam 3 sore. Kamu bantu siapin ruang tamu, ya?" Katanya sambil menuang kopi instan. Rina berhenti menyapu, memandang suaminya dengan tatapan dingin. "Bantu? Andi, ini rumah ibuku. Kalian sudah rusak acara doanya kemarin. Sekarang mau pakai rumah ini untuk pesta?" Andi menghela napas, seperti biasa, seolah Rina yang berlebihan. "Rin, jangan mulai lagi. Ibu mertua cuma pinjam tempat. Lagian, rumah ini kan rumah kita juga. Keluarga harus saling bantu." "Keluarga?" Rina menaikkan suara. Sapu di tangannya jatuh ke lantai. "Keluarga itu nggak menginjak-injak duka orang lain. Andi, ibu baru 7 hari pergi, dan kalian bawa balon sama kue ke sini seolah dia nggak pernah ada." Andi menggeleng. Wajahnya menunjukkan kejengkelan. "Kamu terlalu sensitif." Ibu mertua juga sedih. Tapi dia nggak mau kelihatan lemah. "Pesta ini penting buat dia, Rin. Dia kan pensiunan. Nggak punya apa-apa lagi selain gengsi." Rina tertawa getir. "Gengsi? Jadi gengsi lebih penting dari ibuku yang baru dimakamkan?" Andi tak menjawab, hanya mengambil ponselnya dan berjalan ke dapur. Rina merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia duduk di sofa, memandang tumpukan kotak di garasi yang terlihat dari jendela. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ibu masih sehat. Rumah ini selalu penuh tawa, meski sederhana. Ibu akan memasak di dapur, menyanyikan lagu-lagu dangdut lawas, sementara Rina membantu mengupas bawang. Hidup itu sederhana, "Nak. Yang penting hati tenang," kata ibu dulu. Tapi kini, ketenangan itu dirampas. Bu Siti dan Andi tak hanya mengambil alih rumah, tapi juga harga diri Rina. Siang menjelang, Rina mendapat telepon dari Lila, sahabatnya sejak kuliah. Lila adalah tipe orang yang blak-blakan, tapi selalu ada untuk Rina. "Rin, aku dengar dari Bu RT soal kemarin. Apa benar ibu mertuamu bikin ribut di acara doa?" tanya Lila, suaranya penuh kekhawatiran. Rina menghela napas, menceritakan semuanya. Bagaimana Bu Siti masuk dengan barang pesta, bagaimana Andi tak membela, dan bagaimana rumah ibunya jadi seperti pasar malam. Lila mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Rin, kamu harus tegas.
Ini rumah warisan ibumu. Jangan biarkan mereka seenaknya. Kalau Andi nggak bisa diandalkan, kamu harus berdiri sendiri. Kata-kata Lila seperti tamparan yang membangunkan. Rina sadar, selama ini ia terlalu pasrah demi menjaga pernikahan. Tapi apa gunanya pernikahan jika suami tak pernah ada di sisinya? Setelah menutup telepon, Rina berjalan ke garasi, memeriksa kotak-kotak Bu Siti. Di antara tumpukan balon dan spanduk, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Daftar tamu pesta. Di sana, tertulis nama-nama orang penting, rekan bisnis Andi, tetangga kaya, bahkan beberapa politisi lokal. Di samping beberapa nama, ada catatan kecil, amplop besar, dan potensi investasi. Rina terpaku. Pesta ini bukan sekadar ulang tahun. Ini ajang Bu Siti untuk menjaga gengsi dan mengumpulkan uang. Rina kembali ke ruang tamu. Tangannya gemetar membawa kertas itu. Ia mulai menyadari pola yang lebih dalam. Bu Siti selalu menggunakan Andi untuk keuntungannya sendiri. Dan kini, rumah warisan Ibu Rina jadi alat. Rina teringat cerita Andi beberapa bulan lalu. Saat ia menyebut Bu Siti, pinjam uang dari tabungan keluarga untuk bisnis. Tapi bisnis apa? Bu Siti pensiunan guru, bukan pengusaha. Rina mulai curiga, tapi belum punya bukti. Ia memutuskan untuk diam, menyimpan kertas itu di laci kamar ibu, tempat ia menyimpan wasiat dan dokumen penting lainnya. Sore itu, rumah mulai ramai. Panitia pesta Bu Siti datang, membawa lampu disko, meja buffet, dan bahkan panggung kecil untuk band. Bu Siti tiba dengan mobil mewah pinjaman, mengenakan gaun baru yang jelas mahal. Rina, lihat nih, ini gaun khusus buat ulang tahun ibu. Cantik, kan? Katanya sambil berputar, seolah Rina akan memuji. Rina hanya menatap, tak menjawab. Bu Siti tak peduli, langsung mengarahkan panitia untuk mendekorasi ruang tamu. Taruh lampu di sini, biar gemerlap. Oh ya, Rina, meja doamu dipindah dulu ya, ke kamar belakang. Mengganggu pemandangan. Rina merasa seperti dipukul. Meja doa? Bu, itu altar buat ibu saya. Baru kemarin kita doa di situ. Bu Siti melambai tangan. Ya Tuhan, Rina, jangan lebay. Altar kecil kok, tinggal geser. Lagian, ibumu sudah nggak ada. Dia nggak akan protes. Andi, yang baru masuk dari garasi, mendengar tapi tak berkata apa-apa. Ia membantu memindahkan meja buffet, seolah tak mendengar istrinya. Rina berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi orang-orang asing yang sibuk mendekorasi. Ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Malam menjelang, pesta dimulai. Musik keras menggema dari speaker besar yang dipasang di halaman. Tamu-tamu datang dengan pakaian mewah, membawa amplop tebal. Bu Siti berdiri di pintu, menyapa semua orang dengan senyum lebar, seolah dia ratu di istana. Andi sibuk mengatur parkir mobil, sesekali tertawa dengan tamu. Rina duduk sendirian di kamar ibu, pintu terkunci. Di luar, tawa dan musik semakin keras, menggetarkan dinding. Ia memeluk bantal ibu, mencium aroma minyak kayu putih yang masih tersisa. Ibu, mereka nggak hormat sama kamu, bisiknya. Air mata jatuh lagi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Rina, keluar dong. Tamu-tamu nanya. Mana tuan rumahnya? Itu suara Bu Siti, penuh nada memerintah. Rina tak menjawab. Ia membuka laci, mengambil wasiat ibu, dan membacanya lagi. Rumah ini untukmu. Rina, jaga baik-baik. Kata-kata itu seperti mantra. Rina mulai berpikir, rumah ini miliknya, bukan Bu Siti, bukan Andi. Mereka tak punya hak atasnya. Rina keluar dari kamar. Wajahnya dingin. Ia melihat ruang tamu yang sudah berubah total. Lampu disko berkelap-kelip, meja buffet penuh makanan mahal, dan tamu-tamu menari di tengah ruangan. Bu Siti berdiri di panggung kecil, berpidato tentang kebahagiaan di usia 60. Rina mendekati Andi, yang sedang mengobrol dengan tamu. Andi, kita perlu bicara. Andi memandangnya.
Kesal. Rin, jangan sekarang. Ibu lagi pidato. Rina menarik napas dalam. Ini rumah ibuku. Kalian gak hormat sama dia. Aku mau kalian keluar. Andi tertawa kecil. Rin, jangan gila. Ini pesta ibu. Kamu mau ngusir tamu? Rina tak menjawab. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu. Di sana, ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang hak waris. Wasiat ibu jelas. Rumah ini milik Rina, tanpa syarat. Ia juga menghubungi Lila, menceritakan semuanya. Rin, kamu harus ke pengacara. Jangan biarkan mereka kuasai rumahmu, kata Lila. Rina mengangguk. Meski Lila tak bisa melihat. Aku tahu. Aku muak. Lila. Mereka akan menyesal. Malam itu, pesta berlangsung hingga larut. Rina tetap di kamar, mendengar suara musik dan tawa yang seperti mengejek dukanya. Ia menulis di buku harian. Ibu, rumah ini milik kita. Aku akan buat mereka tahu. Mereka nggak punya tempat di sini. Rasa muak itu kini tak lagi bara, tapi api yang menyala-nyala. Rina mulai merencanakan langkah berikutnya, dengan hati yang dingin dan tekad yang membaja. Cahaya pagi yang lembut menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah warisan Ibu Rina, tetapi suasana di dalam rumah terasa berat, seperti udara sebelum badai. Pesta ulang tahun Bu Siti semalam telah meninggalkan jejak kekacauan. Piring plastik berserakan di lantai, sisa makanan menempel di meja, dan spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Bu Siti ke-60, masih menggantung miring di dinding ruang tamu. Rina berdiri di tengah ruangan, memandang semua itu dengan mata lelah namun penuh kemarahan yang membara. Semalam, ia tak tidur, terjaga oleh suara musik keras dan tawa tamu yang seolah menertawakan dukanya. Rumah yang dulu penuh kenangan hangat bersama ibu kini terasa asing, direnggut oleh ambisi Bu Siti dan kepasifan Andi. Rina mulai membersihkan sisa-sisa pesta, menyapu serpihan balon dan mengelap meja dengan gerakan mekanis. Setiap sapuan sapu terasa seperti upaya menghapus penghinaan yang ia rasakan. Foto ibu di altar kecil masih ada di sudut ruangan, terjepit di antara tumpukan kotak kosong dari catering. Rina mengambil bingkai itu, membersihkan debu dengan jari gemetar, dan memeluknya erat. Ibu, aku nggak akan biarkan mereka terus begini, bisiknya, suaranya penuh tekad. Wasiat ibu, yang ia baca berulang-ulang semalam, terngiang di benaknya. Rumah ini untukmu, Rina. Jaga baik-baik. Kata-kata itu menjadi mantra, pengingat bahwa ia punya hak penuh atas rumah ini. Andi muncul dari kamar, menguap lebar dengan kaos kusut dan rambut acak-acakan. Pagi, Rin. Wah, pesta kemarin heboh ya? Ibu mertua senang banget, katanya tamu puas. Ucapnya sambil mengambil segelas air dari dapur, seolah tak ada yang salah. Rina berhenti menyapu, memandang suaminya dengan tatapan dingin yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Heboh? Andi, ini rumah ibuku. Kalian pakai buat pesta tanpa izin, di saat aku masih berduka. Kamu nggak punya hati. Andi mengerutkan dahi, tampak kesal. Rin, jangan mulai lagi. Ibu mertua cuma pinjam tempat. Lagian, acara doamu sudah selesai, kan? Apa salahnya kita bantu dia rayain ulang tahun? Rina menarik napas dalam, mencoba menahan amarah yang menggelegak. Apa salahnya? Andi, ibuku baru 7 hari pergi. Kalian gak cuma pinjam rumah. Kalian injak-injak kenangan dia. Meja doa digeser. Barang-barang pesta kalian ditumpuk di mana-mana. Kamu pikir ini rumah siapa? Suaranya meninggi, membuat Andi mundur selangkah. Rin, kamu terlalu lebay. Ini rumah kita juga. Ibu mertua bilang, keluarga harus saling bantu. Dia kan gak punya tempat lain. Rina tertawa getir. Suaranya penuh sarkasme. Keluarga? Kalian cuma peduli gengsi Bu Siti. Aku lihat daftar tamunya. Andi. Amplop besar. Potensi investasi. Ini bukan ulang tahun. Ini ajang cari untung. Andi terdiam. Wajahnya memerah. Kamu ngintip barang ibu? Itu nggak sopan, Rin.
Rina melangkah mendekat. Matanya menyala. Sopan? Kalian yang gak sopan. Ini rumah ibuku. Warisannya untukku. Kalian gak punya hak seenaknya pakai. Andi menghela napas. Mencoba meredakan suasana. Rin, tenang. Ibu mertua gak bermaksud buruk. Dia cuma mau jaga nama baik keluarga. Lagian, rumah ini kan besar. Cocok buat acara. Rina menggeleng. Tak percaya. Nama baik? Jadi duka ibuku nggak penting dibandingkan gengsi Bu Siti. Sebelum Andi sempat menjawab, suara deru mobil terdengar dari halaman. Bu Siti masuk tanpa mengetuk, mengenakan daster mahal dengan anting emas masih berkilau di telinga. Pagi, Andi, Rina. Makasih ya kemarin rumahnya dipakai. Tamu-tamu pada bilang dekorasinya bagus. Katanya dengan senyum lebar, seolah tak menyadari ketegangan di ruangan. Rina mengepalkan tangan. Napasnya terengah. Bu, ini rumah ibu saya. Kalian pakai tanpa izin. Rusak acara doa. Dan sekarang bilang terima kasih? Ibu nggak punya malu. Bu Siti terkejut. Alisnya terangkat. Rina, kamu bicara apa? Ini rumah Andi juga. Kan? Ibu cuma pinjam buat pesta. Lagian, ibumu sudah nggak ada. Dia nggak akan protes. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Rina. Ia melangkah mendekat. Suaranya gemetar tapi tegas. Jangan bawa-bawa ibu saya. Bu, rumah ini atas nama saya. Warisan dari ibu. Kalian nggak punya hak atasnya. Aku minta kalian bereskan barang-barang pesta dan keluar dari sini. Bu Siti tertawa. Tapi nadanya sinis. Wah, galak juga. Andi, lihat nih istrimu. Ngusir ibu mertua dari rumah keluarga? Ini rumah kita bersama. Rina, Andi suamimu. Rumah ini juga punya dia. Andi buru-buru menengahi. Rin, sudah, jangan ribut. Ibu nggak bermaksud gitu. Kita bicara baik-baik, ya. Rina memandang Andi. Hati hancur. Baik-baik? Kalian yang nggak baik. Aku sudah diam dari kemarin. Tapi kalian terus injak-injak harga diri ibuku. Ia berjalan ke garasi, mengambil spanduk ulang tahun Bu Siti, dan melemparkannya ke lantai. Ambil ini dan pergi. Bu Siti memandang spanduk itu. Wajahnya memerah. Rina, kamu kurang ajar. Aku ibu mertuamu. Andi, ajarin istrimu sopan santun. Andi mendekati Rina, mencoba memegang lengannya, tapi Rina menepis. Jangan sentuh aku. Andi, aku muak sama kalian berdua. Konfrontasi itu terhenti saat telepon Rina berdering. Itu Lila, sahabatnya, yang tahu Rina sedang terpuruk. Rin, kamu oke? Aku dengar dari Bu RT, pesta itu bikin rumahmu kayak pasar malam. Tanya Lila. Rina keluar ke teras, menjauh dari Andi dan Bu Siti, lalu menceritakan semuanya. Kekacauan pesta, ketidakpedulian Andi, dan penghinaan Bu Siti. Lila mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Rin, kamu harus ke pengacara. Wasiat ibumu kuat. Rumah itu milikmu. Jangan biarkan mereka ambil alih. Aku kenal pengacara bagus. Pak Budi. Besok aku temani ke kantornya. Ya. Rina mengangguk. Meski Lila tak bisa melihat. Makasih, Lila. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakuin tanpa kamu. Setelah menutup telepon, Rina kembali ke dalam. Bu Siti sudah pergi, meninggalkan Andi yang duduk di sofa dengan wajah murung. Rin, kamu kenapa sih? Ibu cuma mau senang di hari tua. Kamu bikin dia sedih tadi. Katanya. Rina tak menjawab langsung. Ia berjalan ke kamar ibu, membuka laci, dan mengambil wasiat itu lagi. Ia membaca setiap baris dengan teliti, memastikan tak ada celah yang bisa digunakan Bu Siti atau Andi untuk mengklaim rumah. Andi, rumah ini atas namaku. Ibu tulis jelas di wasiat. Kalau kalian gak bisa hormat, aku yang akan buat kalian keluar. Katanya dingin, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, Rina duduk di meja kecil di kamar ibu, menulis di buku harian. Ibu, mereka nggak punya hati.
Tapi aku nggak akan diam lagi. Rumah ini milik kita, dan aku akan jagain. Ia membuka laptop, mencari informasi tentang hukum waris di Indonesia. Di situs web resmi pemerintah, ia menemukan bahwa wasiat tertulis dengan saksi memiliki kekuatan hukum, terutama jika rumah sudah atas nama penerima waris. Rina juga menemukan nomor telepon kantor notaris yang dulu membantu ibu membuat wasiat. Ia mencatat nomor itu, bertekad untuk menghubungi keesokan harinya. Di luar kamar, Andi mengetuk pelan. "Rin, buka pintu. Kita bicara. Yuk." "Aku tahu kamu marah, tapi ibu mertua nggak bermaksud buruk." Rina tak menjawab. Ia mendengar Andi menghela napas dan pergi. Di benaknya, bayangan Bu Siti yang sombong dan Andi yang lemah semakin jelas. Rina mulai melihat pola. Bu Siti selalu mengendalikan Andi, dan Andi tak pernah membela istrinya. Pesta kemarin bukan sekadar ulang tahun. Itu adalah cara Bu Siti menunjukkan kuasa, seolah rumah ini sudah menjadi miliknya. Rina membuka ponsel, mengirim pesan ke Lila. "Besok aku ke pengacara. Aku nggak akan biarkan mereka terus begini." Lila membalas cepat. "Brava, Rin. Aku dukung kamu. Kita buat mereka tahu, rumah itu milikmu." Rina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, amarahnya kini terarah, seperti panah yang siap dilepaskan. Ia tahu, konfrontasi tadi hanyalah awal. Bu Siti dan Andi mungkin menganggapnya lemah, tapi Rina bukan lagi wanita yang dia menerima. Di dalam hatinya, rencana mulai terbentuk. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Malam semakin larut, dan rumah kembali hening. Tapi di dalam kamar ibu, Rina duduk dengan laptop terbuka, mencatat langkah-langkah berikutnya. Ia mencari tahu lebih banyak tentang hak waris, menghubungi notaris, dan merencanakan pertemuan dengan pengacara. Rasa muak yang tumbuh kini berubah menjadi tekad yang dingin dan terarah. Rumah ini adalah warisan ibu, dan Rina akan mempertahankannya, apapun caranya. Malam telah menyelimuti rumah warisan ibu Rina dengan keheningan yang tegang. Hanya sesekali terganggu oleh suara jangkrik di halaman belakang. Rina duduk di kamar ibunya, ditemani lampu meja kecil yang menerangi wasiat ibu dan setumpuk dokumen lain yang ia temukan di laci tua. Buku harian ibu, beberapa surat, dan catatan keuangan tergeletak di depannya, menceritakan kisah yang selama ini tersembunyi. Rina masih terjaga, meski matanya lelah karena menangis dan kurang tidur. Konfrontasi dengan Andi dan Bu Siti pagi tadi masih terngiang. Kata-kata Bu Siti yang menyebut ibunya sudah nggak ada, dan sikap Andi yang tak pernah membela seperti pisau yang terus menusuk. Tapi malam ini, Rina tak lagi hanya meratapi duka. Amarahnya telah berubah menjadi tekad untuk mengungkap kebenaran. Rina membuka buku harian ibu. Halamannya sudah menguning dengan tulisan tangan ibu yang rapi namun mulai gemetar di tahun-tahun terakhir. Ia membaca entry terakhir, tertanggal sebulan sebelum ibu meninggal. "Rina, kalau aku pergi, jaga rumah ini. Andi baik, tapi ibunya. Aku khawatir. Dia pernah minta pinjam uang, katanya untuk bisnis Andi, tapi aku ragu. Tabunganku tinggal sedikit sekarang. Maafkan ibu, nak." Rina terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Pinjam uang? Ibu tak pernah cerita soal ini. Ia tahu ibu punya tabungan dari hasil menjahit dan warisan kecil dari kakek. Tapi Rina selalu mengira tabungan itu aman di bank. Kini, kata-kata ibu di buku harian itu seperti petir di malam sunyi. Rina bergegas membuka catatan keuangan ibu, yang tersimpan dalam amplop coklat di laci yang sama. Di sana, ia menemukan buku tabungan dan beberapa kwitansi. Matanya melebar saat melihat angka-angka. Penarikan besar, ratusan juta rupiah, dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Salah satu kwitansi bertuliskan, pinjaman untuk Bu Siti bisnis Andi. Tanda tangan di bawahnya adalah milik ibu, tapi ada catatan kecil di samping. Belum dikembalikan. Rina merasa darahnya mendidih. Bu Siti meminjam uang dari ibunya, yang sedang berjuang melawan kanker, dan tak pernah mengembalikannya? Dan Andi tahu soal ini? Rina menutup buku tabungan. Tangannya gemetar.
Ia teringat pesta ulang tahun Bu Siti kemarin, dengan gaun mahal, catering mewah, dan tamu-tamu penting yang membawa amplop besar. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Pesta itu bukan sekadar ajang gengsi. Itu adalah cara Bu Siti menutupi masalah keuangannya. Rina ingat daftar tamu yang ia temukan di antara barang pesta, dengan catatan, amplop besar, dan potensi investasi. Apakah uang ibunya digunakan untuk membiayai gaya hidup Bu Siti? Dan Andi, suami yang seharusnya melindunginya, terlibat dalam pengkhianatan ini? Pagi menjelang, Rina tak bisa menunggu lagi. Ia menghubungi Lila, sahabatnya, yang semalam menyarankan untuk ke pengacara. Lila, aku nemu sesuatu. Bu Siti pinjam uang dari ibuku, ratusan juta, dan nggak dikembalikan. Aku juga nemu kwitansi, sepertinya untuk bisnis, Andi. Tapi aku yakin itu bohong, cerita Rina. Suaranya penuh kemarahan. Lila terdiam sejenak, lalu menjawab. Rin, ini serius. Kamu harus ke pengacara sekarang. Bawa semua dokumen itu. Aku jemput kamu jam 9. Kita ke kantor Pak Budi. Rina setuju, merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan. Saat Rina bersiap, Andi bangun dan masuk ke dapur. Seperti biasa, tanpa menyapa dengan hangat. Rin, aku ke kantor dulu. Ibu mertua minta aku bantu urus sisa barang pesta di rumahnya, katanya sambil mengambil roti. Rina memandangnya. Wajahnya dingin. Andi, kamu tahu ibumu pinjam uang dari ibuku? Andi terkejut. Roti di tangannya hampir jatuh. Apa? Pinjam uang? Ibu nggak bilang apa-apa soal itu. Rina mengeluarkan kwitansi dari saku bajunya, menunjukkannya. Ini tanda tangan ibuku. Katanya untuk bisnis. Kamu. Jadi, apa yang kamu sembunyikan? Andi memandang kwitansi itu. Wajahnya pucat. Rin, aku nggak tahu. Mungkin ibu cuma pinjam sementara. Aku tanya dulu, ya. Rina tak percaya. Sementara? Ibu saya sudah nggak ada. Andi. Dan uang itu nggak pernah kembali. Andi menggeleng. Rin, jangan buruk sangka. Ibu mertua nggak mungkin nipu. Aku telepon dia sekarang. Ia mengambil ponsel, tapi Rina menghentikannya. Jangan. Aku akan urus ini sendiri. Kalau kamu nggak tahu, berarti kamu bodoh. Kalau tahu, berarti kamu pengkhianat. Andi terdiam, tak bisa menjawab. Rina berbalik, mengambil tas berisi dokumen, dan pergi ke teras menunggu Lila. Di kantor Pak Budi, pengacara yang direkomendasikan Lila, Rina menceritakan semuanya. Wasiat ibu, pesta Bu Siti, dan temuan kwitansi pinjaman. Pak Budi, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal, mendengarkan dengan serius. Ibu Rina, wasiat ini sangat kuat. Rumah itu 100% milik Anda, atas nama Anda di akta. Tidak ada yang bisa mengklaim tanpa persetujuan Anda, termasuk suami atau ibu mertua, jelasnya. Lalu ia memeriksa kwitansi dan buku tabungan. Soal pinjaman ini, kalau tidak ada bukti pengembalian, Anda bisa menuntut secara hukum. Tapi kita perlu bukti lebih, seperti kontrak pinjaman atau saksi. Rina mengangguk. Saya akan cari, Pak. Saya nggak akan biarkan mereka lolos. Sepulang dari kantor pengacara, Rina merasa lebih kuat. Lila, yang menemaninya, menepuk bahunya. Rin, kamu hebat. Jangan mundur. Ya, aku tahu ini berat, tapi ibumu pasti bangga. Rina tersenyum tipis. Makasih, Lila. Aku cuma mau keadilan buat ibu. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk mengungkap semua rahasia Bu Siti dan Andi. Ia kembali ke rumah, menemukan Andi sedang menelepon di ruang tamu. Ibu, bener nggak pinjam uang dari ibunya Rina? Tanya Andi, suaranya cemas. Rina berdiri di pintu, mendengar jawaban Bu Siti di speaker. Andi, itu urusan ibu. Lagian, ibunya Rina sudah nggak ada. Uang itu buat kebaikan kita semua, termasuk kamu. Rina melangkah masuk. Suaranya dingin seperti es.
Kebaikan? Ibu, kamu pinjam uang dari ibu saya yang sedang sakit, dan sekarang bilang itu untuk kebaikan? Kamu penutup apa? Hah? Andi buru-buru menutup telepon. Rin, tenang. Aku akan urus ini. Tapi Rina tak peduli. Ia menatap Andi dengan mata penuh kebencian. Kamu tahu, Andi. Atau setidaknya, kamu pura-pura nggak tahu. Aku akan cari tahu semuanya, dan kalian akan menyesal. Ia berjalan ke kamar ibu, mengunci pintu, dan mulai mencari lagi di laci-laci tua. Malam itu, Rina menemukan sesuatu lagi. Surat dari Bu Siti kepada ibu, tertanggal 2 tahun lalu. Isinya penuh bujukan manis. Bu, saya pinjam dulu tabungan Anda untuk bisnis Andi. Kami janji akan balikan dengan bunga. Tapi tak ada tanda pengembalian. Rina juga menemukan catatan ibu di buku harian. Bu Siti bilang bisnis Andi bangkrut. Aku nggak tega. Kasih lagi 50 juta. Tapi kok aku ragu? Rina mengepalkan tangan. Air mata jatuh ke kertas. Bu Siti tak hanya mengambil uang, tapi juga kepercayaan ibunya yang sedang sekarat. Rina duduk di lantai, dikelilingi dokumen-dokumen itu. Ia menulis di buku harian. Ibu, mereka hianati kamu. Tapi aku janji, mereka akan bayar semuanya. Ia menghubungi Pak Budi, mengirim foto kwitansi dan surat itu. Pak, saya punya bukti lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Budi membalas cepat. Ini bagus, Ibu Rina. Kita bisa ajukan gugatan perdata untuk pengembalian dana. Saya siapkan dokumennya besok. Rina mengangguk pada dirinya sendiri, merasa api dendam di hatinya semakin menyala. Di luar kamar, Andi mengetuk pelan. Rin, aku minta maaf. Aku beneran gak tahu soal uang itu. Tapi Rina tak membuka pintu. Ia tak lagi percaya pada Andi. Pengkhianatan ini terlalu dalam, dan ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ia tidur dengan dokumen-dokumen ibu di sisinya, seperti perisai. Rencana balas dendam mulai terbentuk di benaknya. Ia akan mengusir Bu Siti dan Andi dari rumah ini, dan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela rumah warisan Ibu Rina, tetapi suasana di dalam terasa kelam, seperti awan hitam yang menggantung rendah. Rina berdiri di dapur, memotong sayuran untuk makan siang dengan gerakan mekanis, tapi pikirannya sibuk menggali luka-luka yang baru ia temukan. Kwitansi pinjaman Bu Siti, surat manis penuh janji kosong, dan catatan ibu tentang tabungan yang lenyap. Semuanya seperti potongan puzzle yang kini membentuk gambaran jelas. Pengkhianatan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat suci kenangan ibu telah ternoda, tidak hanya oleh pesta Bu Siti, tetapi juga oleh rahasia keji yang disembunyikan Andi dan ibunya. Rina merasa muak, tapi kini, muak itu bukan lagi sekadar emosi. Itu adalah bahan bakar yang mendorongnya untuk bertindak. Pagi itu, Andi berangkat ke kantor lebih awal, menghindari tatapan Rina yang penuh kebencian. Aku pulang malam. Rin, ada rapat, katanya singkat sebelum pergi, tanpa mencoba meminta maaf lagi atas pinjaman yang terungkap kemarin. Rina tak menjawab, hanya memandang pintu yang tertutup di belakang suaminya. Ia tahu Andi menghindari konflik, seperti biasa, tapi kali ini, Rina tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bu Siti juga tak muncul pagi ini, mungkin merasa menang setelah pesta mewahnya sukses, atau mungkin menghindari Rina setelah konfrontasi kemarin. Tapi ketidakhadiran mereka justru memberi Rina ruang untuk merencanakan langkah berikutnya. Rina duduk di kamar ibu, tempat yang kini menjadi bentengnya. Di meja kecil, ia menyebar dokumen-dokumen yang ia temukan. Wasiat ibu, kwitansi pinjaman, surat dari Bu Siti, dan buku tabungan yang menunjukkan penarikan besar. Ia juga membuka laptop, membaca email dari Pak Budi, pengacaranya, yang mengkonfirmasi bahwa wasiat ibu sangat kuat secara hukum. Rumah ini 100% milik Anda, Ibu Rina. Tidak ada celah untuk diklaim pihak lain, termasuk suami Anda, tulis Pak Budi. Untuk pinjaman, Pak Budi menyarankan Rina mengumpulkan bukti tambahan, seperti saksi atau dokumen lain yang menunjukkan Bu Siti tak pernah berniat mengembalikan uang.
Rina mengangguk pada dirinya sendiri, merasa tekadnya semakin membaja. Tapi kejadian kecil siang itu menjadi pemicu titik balik. Saat Rina membersihkan kamar ibu, ia menemukan kotak kecil di bawah ranjang, tersembunyi di balik tumpukan kain. Di dalamnya, ada liontin emas kecil berbentuk bunga, hadiah ulang tahun dari ibu saat Rina berusia 10 tahun. Ini bunga melati. Nak, simbol kesucian dan keteguhan, kata ibu dulu, sambil memasangkannya di leher Rina. Tapi liontin itu kini patah, rantainya robek, seolah seseorang telah merusaknya dengan sengaja. Rina teringat beberapa hari lalu, saat Bu Siti masuk ke kamar ini untuk meminjam tempat menyimpan barang pesta. Ia ingat Bu Siti sempat membuka laci dan mengacak-acak barang ibu, dengan alasan cari kain untuk dekorasi. Apakah Bu Siti yang merusak liontin ini? Rina mengepalkan tangan, air mata panas mengalir. Ini bukan sekadar benda, ini kenangan ibu, satu lagi yang dinodai. Rina berjalan ke ruang tamu, liontin patah di tangannya. Ia melihat jejak pesta masih ada, noda saus di karpet, goresan di meja kayu tempat ibu dulu menjahit. Setiap kerusakan kecil terasa seperti luka baru. Ia duduk di sofa, memandang foto ibu di altar yang kini kembali ia tata di tempat semula. Ibu, aku nggak bisa diam lagi, bisiknya. Rasa muak yang selama ini membara kini berubah menjadi keputusan. Ia akan mengusir Bu Siti dan Andi dari hidupnya, dan memastikan mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan. Rina menghubungi Lila, menceritakan soal liontin patah dan kecurigaannya pada Bu Siti. Rin, itu keterlaluan. Dia nggak cuma ambil uang ibumu, tapi juga rusak kenanganmu. Kamu harus bertindak sekarang, kata Lila. Suaranya penuh semangat. Lila menyarankan Rina untuk segera ke notaris yang menangani wasiat ibu, untuk memastikan semua dokumen aman. Aku temani. Rin, besok pagi kita ke sana. Lalu ke polisi kalau perlu. Pinjaman itu bisa dianggap penipuan kalau tidak ada bukti pengembalian. Rina setuju, merasa ada sekutu yang menguatkannya. Sore itu, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, Bu Siti tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Ia masuk dengan langkah penuh percaya diri, membawa tas belanja penuh barang baru. Rina, lihat nih, ibu beli dekorasi baru buat rumah. Kan sayang kalau rumah ini kusam terus, katanya sambil meletakkan tas di sofa. Rina menatapnya. Tangannya masih memegang pisau dapur. Dekorasi? Bu, ini rumah ibu saya, bukan showroom ibu. Dan ini, Rina mengeluarkan liontin patah dari saku. Kenapa ini rusak? Ibu yang masuk kamar ibu saya, kan? Bu Siti tertawa, tapi nadanya gugup. Ya Tuhan, Rina, itu cuma liontin murah. Mungkin jatuh pas ibu cari kain. Kamu kok curigaan banget? Rina melangkah mendekat. Suaranya dingin. Murah? Ini hadiah dari ibu saya. Ibu masuk kamar tanpa izin, rusak barang kenangan, dan sekarang bilang ini murah? Ibu nggak punya hati. Bu Siti mengerutkan dahi. Rina, jangan kurang ajar. Aku ibu mertuamu. Rumah ini juga rumah Andi. Jadi rumah keluarga. Aku bebas masuk kemana saja. Rina menggeleng. Rumah ini atas nama saya. Wasiat ibu jelas. Ibu nggak punya hak apa-apa di sini. Bu Siti terdiam. Matanya menyipit. Kamu berani ngusir ibu? Andi akan dengar ini. Malam itu, saat Andi pulang, Bu Siti sudah menunggu di ruang tamu, menceritakan versi dramatisnya sendiri. Andi, istrimu gila. Dia tuduh ibu rusak liontin, bilang ibu nggak punya hak di rumah ini. Andi memandang Rina. Wajahnya lelah. Rin, apa sih? Ibu cuma mau bantu dekorasi. Kenapa kamu bikin ribut terus? Rina mengambil liontin patah dan kwitansi pinjaman, melemparkannya ke meja. Bantu? Ini liontin dari ibu, rusak di tangan ibumu. Dan ini kwitansi. Andi, ibumu pinjam ratusan juta dari ibuku yang sedang sakit. Dan kamu bilang gak tahu? Aku gak percaya lagi sama kalian. Andi terdiam, memandang kwitansi itu. Rin, aku
Aku beneran nggak tahu detailnya. Ibu bilang itu untuk bisnis. Tapi aku nggak ikut campur. Rina tertawa getir. Nggak ikut campur? Kamu suami atau anak kecil? Andi? Aku akan ke notaris besok. Pastikan rumah ini aman. Dan soal uang ibu, aku akan tuntut ibumu sampai ke pengadilan kalau perlu. Andi menggeleng. Rin, jangan gila. Ini keluarga kita. Tapi Rina sudah berbalik, masuk ke kamar ibu, dan mengunci pintu. Di dalam kamar, Rina duduk di lantai, memeluk liontin patah. Ia menulis di buku harian. Ibu, ini titik balik. Aku nggak akan biarkan mereka terus injak-injak kita. Rumah ini milikmu, dan aku akan buat mereka keluar. Ia membuka laptop, mencari informasi tentang gugatan perdata dan penipuan. Ia juga mengirim pesan ke Pak Budi, mengkonfirmasi pertemuan besok dengan notaris. Pak, saya punya bukti tambahan, liontin rusak dan surat pinjaman. Apa ini cukup untuk gugatan? Pak Budi membalas. Bagus, Ibu Rina. Liontin bisa jadi bukti tambahan pelecehan emosional. Kita susun strategi besok. Malam itu, Rina tidur dengan dokumen-dokumen ibu di sisinya, seperti perisai. Di luar, Andi dan Bu Siti berbisik di ruang tamu, mungkin merencanakan cara membela diri. Tapi Rina tak peduli lagi. Titik balik telah tiba. Ia bukan lagi korban yang diam. Ia adalah anak ibunya, yang akan mempertahankan warisan dan harga diri dengan segala cara. Dendam di hatinya kini terarah, dingin, dan tak tergoyahkan. Besok, ia akan mulai langkah pertamanya menuju keadilan dan pembalasan. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman rumah warisan Ibu Rina dengan gemuruh yang seolah mencerminkan badai di hatinya. Petir menyambar di kejauhan, menyinari ruang tamu yang kini rapi kembali setelah Rina menghabiskan pagi untuk membersihkan sisa-sisa pesta Bu Siti. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di dalam, Rina duduk di meja makan, ditemani dokumen-dokumen yang kini menjadi senjatanya. Wasiat ibu, kwitansi pinjaman Bu Siti, surat penuh janji kosong, dan catatan keuangan yang menunjukkan tabungan ibu yang lenyap. Di sampingnya, liontin patah berbentuk bunga melati terletak di kotak kecil, simbol kenangan yang dirusak. Rina telah bertemu dengan Pak Budi, pengacaranya, dan notaris pagi tadi. Wasiat ibu dikonfirmasi sah, rumah ini sepenuhnya miliknya, dan tidak ada celah hukum bagi Andi atau Bu Siti untuk mengklaimnya. Kini, Rina siap untuk langkah besar, mengusir mereka dari rumah ini, dari hidupnya. Rina telah mempersiapkan segalanya. Ia menghubungi Lila, yang setuju untuk hadir sebagai saksi dan dukungan moral. Rin, aku bangga sama kamu. Ini waktunya kamu ambil kendali, kata Lila di telepon tadi siang. Rina juga meminta Pak Budi untuk menyiapkan surat peringatan resmi, yang menyatakan bahwa Bu Siti dan Andi harus meninggalkan rumah dalam waktu 24 jam atau menghadapi tindakan hukum. Surat itu kini ada di tangannya, dicetak rapi dengan kop notaris, siap diserahkan. Rina tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Pukul 7 malam, Andi pulang dari kantor, basah kuyup karena hujan. Ia meletakkan tasnya di sofa. Wajahnya lelah tapi tak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas pengkhianatan yang terungkap. Rin, makan malam apa? Tanyanya sambil membuka kulkas, seolah semua biasa saja. Rina berdiri dari meja makan, memandang suaminya dengan mata dingin. Andi, kita perlu bicara. Sekarang. Andi mengerutkan dahi. Rin, aku capek. Bisa besok. Tapi Rina tak bergeming. Tidak, malam ini. Ia menunjuk ke arah ruang tamu, tempat Lila sudah menunggu dengan wajah serius. Bu Siti tiba tak lama kemudian, tanpa diundang, seperti kebiasaannya. Ia masuk dengan payung merah mencolok, mengenakan daster mahal dan perhiasan emas yang sama sekali tak sesuai dengan cuaca. Andi, ibu bawa oleh-oleh dari temen, kue lapis legit. Rina, taruh di dapur ya, katanya sambil meletakkan kotak kue di meja. Rina tak bergerak, hanya menatap Bu Siti dengan tatapan yang membuat udara terasa membeku. Bu, duduk.
Kita perlu bicara soal rumah ini dan uang ibu saya yang kamu pinjam. Bu Siti tertawa, tapi nadanya gugup. Rina, masih soal itu? Ibu sudah bilang, itu urusan keluarga. Lagian, ibumu sendiri yang nawarin. Rina mengambil surat peringatan dari meja, meletakkannya di depan Andi dan Bu Siti. Ini surat dari pengacara saya. Rumah ini atas nama saya, sesuai wasiat ibu. Kalian gak punya hak tinggal di sini. Dan soal pinjaman, Rina mengeluarkan kwitansi dan surat dari Bu Siti. Kamu pinjam ratusan juta dari ibu saya yang sedang sakit, dan gak pernah balikan. Aku akan tuntut ke pengadilan kalau perlu. Bu Siti memandang surat itu. Wajahnya memerah. Rina, kamu berani ancam ibu? Ini rumah Andi juga. Dan uang itu cuma pinjaman sementara. Andi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Rin, tenang. Kita bisa bicara baik-baik. Ibu nggak bermaksud jahat. Aku janji, kita cari cara bayar uang itu. Tapi Rina menggeleng. Suaranya tegas. Baik-baik? Kalian rusak acara doa ibu. Pakai rumah ini untuk pesta. Dan sekarang ketahuan nyolong uang ibu saya. Aku muak. Andi. Aku muak sama kalian berdua. Ia menoleh ke Bu Siti. Dan kamu, Bu, rusak liontin ibu saya. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku minta kalian keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Bu Siti bangkit. Marah. Kamu gila, Rina. Ngusir ibu mertua? Andi, lihat nih istrimu. Kurang ajar. Andi mencoba menenangkan. Rin, jangan gini. Kita keluarga. Rumah ini kan rumah kita bersama. Rina tertawa getir. Keluarga? Kalian gak pernah anggap aku keluarga. Ini rumah ibu saya. Andi, bukan rumahmu. Bukan rumah ibumu. Aku sudah ke notaris. Wasiat ibu sah. Kalian punya waktu sampai tengah malam untuk angkat kaki. Atau polisi yang akan datang. Hujan semakin deras. Petir menggelegar. Menambah dramatis suasana. Bu Siti menunjuk Rina. Kamu akan menyesal, Rina. Andi, kita pergi. Kita nggak perlu rumah lusuh ini. Tapi Andi terdiam. Wajahnya pucat. Rin, kamu serius? Aku suamimu. Kamu mau usir aku? Rina memandangnya. Matanya penuh luka tapi teguh. Kamu pilih ibumu daripada aku sejak awal. Andi, kamu nggak pernah bela aku. Nggak pernah hormat sama ibuku. Aku nggak butuh suami kayak kamu. Ambil barangmu dan pergi. Lila, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Andi, Bu Siti, kalian dengar Rina. Ini rumahnya. Dan dia punya hak penuh. Kalau nggak mau pergi, pengacara sudah siap ajukan gugatan besok, termasuk soal pinjaman itu. Bu Siti memandang Lila dengan jijik. Kamu siapa? Ikut campur? Ini urusan keluarga. Lila tersenyum dingin. Aku sahabat Rina, dan aku nggak akan biarkan kalian injak-injak dia lagi. Bu Siti menyeret Andi ke kamar, mulai mengemasi barang-barang mereka dengan gerakan kasar. Andi, kita nggak perlu tinggal di rumah ini. Ibu punya koneksi, kita akan baik-baik saja. Katanya, tapi suaranya gemetar. Andi mengemas pakaiannya dengan wajah kosong. Sesekali melirik Rina yang berdiri di pintu dengan tangan disilangkan. Hujan terus mengguyur, dan suara air membanjiri halaman seperti tangisan alam. Rina menatap mereka. Tak ada lagi air mata di matanya. Hanya tekad dingin yang tersisa. Pukul 11 malam. Bu Siti dan Andi berdiri di teras dengan koper-koper mereka. Hujan membasahi pakaian mereka. Tapi Rina tak bergeming. Ia menyerahkan kunci cadangan rumah kepada Lila, memastikan tak ada yang tersisa di tangan Andi. Jangan pernah balik ke sini, kata Rina. Suaranya datar tapi penuh kuasa. Bu Siti memaki-maki. Kamu akan menyesal, Rina. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa kami. Andi hanya menunduk. Basah kuyup, tanpa kata. Mereka berjalan keluar, menghilang ke dalam hujan. Koper mereka bergoyang di trotoar yang banjir. Rina menutup pintu,
menguncinya dengan 2 kali putaran. Ia berjalan ke kamar ibu, duduk di ranjang, dan memeluk liontin patah. "Ibu, mereka sudah pergi. Rumah ini milik kita lagi," bisiknya. Lila mendekat, memeluknya erat. "Kamu hebat, Rin. Ini baru awal. Kita pastikan mereka nggak bisa ganggu kamu lagi." Rina mengangguk, tapi di hatinya, ia tahu ini belum selesai. Pengusiran ini hanyalah langkah pertama. Ia ingin Bu Siti dan Andi merasakan penderitaan yang sama, kehilangan segalanya seperti yang ia rasakan saat ibunya pergi. Malam itu, Rina menulis di buku harian, "Ibu, aku usir mereka. Tapi ini belum cukup. Aku akan buat mereka tahu apa artinya kehilangan segalanya." Ia membuka laptop, mengirim email ke Pak Budi. "Pak, mereka sudah keluar. Apa langkah berikutnya untuk gugatan pinjaman?" Pak Budi membalas cepat. "Bagus, Ibu Rina. Besok kita susun gugatan perdata. Kita juga bisa lapor polisi untuk penyelidikan penipuan. Kirim semua bukti ke saya." Rina menutup laptop, memandang hujan di luar jendela. Petir masih menggelegar, tapi di dalam hatinya ada ketenangan baru. Ia telah mengambil kembali rumah ibu, dan sekarang ia akan memastikan Bu Siti dan Andi jatuh ke titik terendah. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah di sekitar rumah warisan Ibu Rina. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya, seolah bebas dari beban yang selama ini menekan. Rina berdiri di teras, memandang halaman kecil tempat ibu dulu menanam bunga melati. Kini, tanpa kehadiran Bu Siti dan Andi, rumah ini kembali menjadi miliknya, tempat suci yang penuh kenangan ibu. Tapi kepuasan atas pengusiran mereka malam sebelumnya tak cukup untuk memadamkan api dendam di hatinya. Rina ingin lebih. Ia ingin Bu Siti dan Andi merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia alami saat kehilangan ibu dan harga dirinya. Dengan dokumen-dokumen ibu di tangan dan dukungan Lila serta Pak Budi, Rina mulai merancang langkah berikutnya untuk memastikan mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Hari itu, Rina bertemu kembali dengan Pak Budi di kantornya. Lila menemaninya, membawa semangat yang tak pernah redup. Pak Budi, dengan kacamata tebal dan tumpukan kertas di mejanya, menjelaskan strategi hukum. "Ibu Rina, gugatan perdata untuk pengembalian pinjaman sudah kita susun. Kwitansi, surat, dan catatan ibu Anda cukup kuat sebagai bukti. Kita juga bisa lapor ke polisi untuk penyelidikan penipuan, karena Bu Siti tidak menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan uang," katanya. Rina mengangguk, menyerahkan salinan dokumen tambahan yang ia temukan, beberapa catatan ibu tentang bisnis Andi yang ternyata tak pernah ada. "Pak, saya nggak cuma mau uang itu kembali. Saya mau mereka nggak bisa bangkit lagi," kata Rina. Suaranya dingin tapi teguh. Pak Budi memandangnya dengan hati-hati. "Keadilan itu penting, Ibu Rina. Tapi kita harus ikut hukum. Saya sarankan kita fokus pada gugatan perdata dulu, dan jika terbukti penipuan, polisi bisa ambil alih. Soal aset Bu Siti, jika dia memang pakai uang ibu Anda untuk gaya hidup, kita bisa minta penyitaan aset." Rina tersenyum tipis. Ide itu seperti percikan api di benaknya. "Baik, Pak. Lakukan apa saja yang bisa buat mereka kehilangan segalanya." Lila menepuk bahunya. "Rin, kamu kuat. Kita pastikan mereka nggak bisa seenaknya lagi." Kembali ke rumah, Rina mulai mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Bu Siti dan Andi. Ia menghubungi Mbok Yem, tetangga yang tahu banyak tentang gosip kampung. "Mbok, tahu nggak soal Bu Siti? Katanya dia punya tabungan besar. Tapi kok pinjam dari ibu saya?" Mbok Yem menghela napas. "Rina, Bu Siti itu suka pamer, tapi katanya dia banyak utang. Rumahnya di pinggir kota itu katanya mau disita bank. Makanya dia selalu cari amplop besar dari acara-acara mewah." Rina mencatat informasi itu, lalu menghubungi teman lama Andi di kantor, yang mengaku Andi sering mengeluh tentang tekanan finansial dari ibunya. Bu Siti suruh Andi cari investor, tapi bisnisnya nggak jelas. Katanya cuma untuk nutupin utang, kata teman itu. Informasi itu seperti amunisi baru.
Rina menyadari, Bu Siti hidup dari gengsi dan manipulasi, sementara Andi, yang lemah, hanya mengikuti. Ia menghubungi Pak Budi lagi, meminta penyelidikan lebih lanjut tentang aset Bu Siti. Pak Budi setuju untuk bekerja sama dengan investigator swasta untuk melacak transaksi keuangan Bu Siti, terutama yang terkait dengan pinjaman dari Ibu Rina. Jika kita bisa buktikan dia pakai uang itu untuk hal-hal tidak sah, seperti menutupi utang lain, kita bisa minta pengadilan bekukan asetnya, kata Pak Budi. Rina mengangguk. Lakukan, Pak. Saya mau mereka nggak punya apa-apa lagi. Sementara itu, Bu Siti dan Andi, yang kini tinggal di rumah kecil Bu Siti di pinggir kota, mulai merasakan akibat pengusiran. Rumah itu, yang Mbok Yem bilang terancam disita, memang dalam kondisi buruk, atap bocor, dinding retak, dan listrik sering mati. Bu Siti, yang terbiasa hidup mewah, mulai panik. Ia menghubungi teman-teman sosialitanya, meminta bantuan, tapi kebanyakan menolak dengan alasan halus. Maaf, Bu Siti, kami lagi susah, kata mereka. Padahal Rina tahu, gosip tentang pengusiran mereka sudah menyebar. Andi, di sisi lain, kehilangan fokus di kantor. Bosnya mulai mempertanyakan kinerjanya, dan desas-desus tentang masalah keluarganya membuatnya dijauhi rekan kerja. Rina, dengan bantuan Lila, mulai menyebarkan informasi tentang perilaku Bu Siti ke komunitas lokal. Ia tak perlu berbohong, cukup menceritakan kebenaran tentang pinjaman dan pesta yang menghina acara doa ibu. Tetangga dan kerabat Bu Siti mulai menjaga jarak, dan undangan ke acara-acara sosial yang biasanya jadi sumber amplop besar, tak lagi datang. Rina juga menghubungi bank tempat Bu Siti punya utang, secara anonim memberikan informasi tentang pinjaman yang tak dikembalikan kepada ibunya. Bank mulai menekan Bu Siti, mengancam menyita rumahnya jika tak segera melunasi. Malam itu, Rina duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang kini terlihat lebih terang tanpa gangguan lampu disko Bu Siti. Ia mendapat telepon dari Mbok Yem, yang baru pulang dari pasar. Rin, tadi Mbok lihat Bu Siti di pasar, beli sayuran murah sama ikan yang udah nggak segar. Katanya dia nggak punya uang cash, cuma kartu kredit yang katanya udah limit. Andi juga kelihatan pucat, kayak orang stres. Rina tersenyum dingin. Bagus, Mbok, biar mereka rasain apa yang ibu saya rasain. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa bersalah yang muncul, tapi cepat ia tepis. Mereka pantas dapat ini, gumamnya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk untuk Bu Siti dan Andi datang bertubi-tubi. Bank akhirnya menyita rumah Bu Siti karena ia tak bisa membayar cicilan. Mereka terpaksa pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang lembab dan penuh nyamuk. Andi dipecat dari kantor karena kinerjanya terus menurun. Dan tanpa koneksi Bu Siti yang dulu kuat, ia kesulitan mencari kerja baru. Rina, yang diam-diam memantau melalui Lila dan tetangga, mendengar mereka mulai bertengkar setiap hari. Bu, ini salah ibu. Kenapa pinjam uang dari ibunya Rina? Teriak Andi suatu malam, menurut cerita tetangga kontrakan. Bu Siti membalas dengan keras. Kamu yang lelet cari kerja. Kalau aku nggak pinjam, kita udah bangkrut dari dulu. Rina merasa kepuasan yang dingin mendengar kabar itu. Ia membayangkan Bu Siti, yang dulu selalu memamerkan gaun mahal dan perhiasan emas, kini mengais-ngais sisa-sisa hidupnya. Andi, yang pernah ia cintai, kini hanya bayangan lemah yang tak bisa lepas dari ibunya. Rina pergi ke pasar, sengaja melewati kontrakan mereka. Dari kejauhan, ia melihat Bu Siti duduk di teras kontrakan, memandang jalan dengan wajah kosong. Pakaiannya sederhana dan rambutnya tak lagi disanggul rapi. Andi berdiri di dekatnya, memegang kardus berisi pakaian bekas, mungkin untuk dijual. Mereka tak melihat Rina, tapi Rina merasa jantungnya berdegup kencang, bukan karena kasihan, tapi karena kepuasan melihat mereka jatuh. Malam itu, Rina menulis di buku harian. Ibu, mereka mulai merasakan apa yang kita rasakan. Rumah ini milik kita lagi. Dan mereka sekarang gak punya apa-apa. Tapi ini belum selesai. Ia menghubungi Pak Budi, memastikan gugatan perdata berjalan lancar. Pak, kalau rumah Bu Siti disita, apa uang ibu saya bisa kembali?
Pak Budi menjawab. Kemungkinan kecil, Ibu Rina, karena utangnya banyak. Tapi kita bisa pastikan dia nggak punya aset lagi. Rina mengangguk. Lakukan, Pak. Saya mau mereka hidup sengsara. Rina duduk di kamar ibu, memandang liontin patah yang kini ia simpan dalam kotak kaca kecil. Ia tak lagi menangis. Air matanya telah kering, digantikan tekad yang tak tergoyahkan. Bu Siti dan Andi kini gelandangan, kehilangan rumah, pekerjaan, dan gengsi yang mereka junjung tinggi. Tapi bagi Rina, ini baru permulaan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang lebih dalam, seperti ibunya yang kehilangan tabungan demi orang-orang yang tak pernah menghargainya. Langit malam di atas rumah warisan Ibu Rina tampak lebih jernih dari biasanya. Bintang-bintang berkelip lembut seolah merayakan kemenangan yang baru saja diraih. Hujan yang mengguyur kota selama beberapa hari terakhir telah reda, meninggalkan udara sejuk dan aroma tanah basah. Rina berdiri di teras, memandang halaman kecil tempat ibu dulu menanam bunga melati. Kini mulai mekar lagi setelah ia rawat dengan penuh kasih. Rumah ini, yang beberapa minggu lalu dipenuhi kekacauan pesta Bu Siti, kini kembali menjadi tempat suci kenangan ibu. Rina telah berhasil mengusir Bu Siti dan Andi, mengambil kembali kendali atas warisan ibunya. Tapi kepuasan itu tak sepenuhnya memenuhi hatinya. Dendam yang membara selama ini telah membawanya ke jalan gelap, dan malam ini, ia merenungkan akhir dari perjuangannya, dan konsekuensi dari balas dendamnya. Di dalam rumah, Rina duduk di meja kecil di kamar ibu, ditemani liontin patah berbentuk bunga melati yang kini terpajang dalam kotak kaca kecil. Di depannya, buku harian ibu terbuka di halaman terakhir, dengan tulisan tangan ibu yang gemetar. Rina, jaga dirimu. Hidup ini ujian, tapi kamu kuat. Rina menelusuri kata-kata itu dengan jari, merasa ibu masih ada di sisinya, meski hanya dalam kenangan. Wasiat ibu, kwitansi pinjaman, dan surat-surat dari Bu Siti tersusun rapi di sampingnya, bukti pengkhianatan yang kini menjadi senjata kemenangannya. Gugatan perdata yang diajukan bersama Pak Budi telah berjalan, dan laporan penipuan ke polisi mulai membuahkan hasil. Rekening Bu Siti dibekukan, dan penyidikan atas penyalahgunaan dana Ibu Rina sedang berlangsung. Rina telah mendengar kabar terbaru tentang Bu Siti dan Andi dari Lila dan tetangga. Setelah rumah Bu Siti disita bank, mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, tapi itu pun tak bertahan lama. Kontrakan itu terlalu mahal untuk mereka yang kini tak punya penghasilan. Andi, yang dipecat dari kantor karena kinerja buruk, gagal mendapatkan pekerjaan baru. Koneksi Bu Siti, yang dulu diandalkannya untuk amplop besar, kini menjauh setelah gosip tentang utang dan pengusiran mereka menyebar. Rina, dengan sengaja, memastikan cerita itu sampai ke telinga orang-orang yang tepat, melalui Lila dan tetangga seperti Embok Yem. Bu Siti sekarang jualan sayuran di pasar. Rin, bayangin, dia yang dulu selalu pamer perhiasan, sekarang pakai daster lusuh. Cerita Embok Yem beberapa hari lalu, dengan nada penuh keheranan. Rina juga mendengar Andi kini bekerja serabutan, kadang sebagai kuli angkut di pasar, kadang mengojek dengan motor tua yang hampir rusak. Mereka tinggal di gubuk kecil di tepi kampung, tempat yang nyaris tak layak huni. Kemarin Embok lihat Andi batuk-batuk, kelihatan sakit. Bu Siti juga, katanya sering pingsan karena kurang makan, tambah Embok Yem. Rina mendengarkan cerita itu dengan wajah datar, tapi di dalam hatinya, ada kepuasan dingin yang tumbuh. Mereka, yang dulu menghina ibunya dan menginjak-injak harga dirinya, kini merasakan sengsara yang sama seperti yang ibu alami saat kehilangan tabungan demi pinjaman mereka. Malam itu, Rina berjalan ke pasar, sengaja melewati daerah tempat Bu Siti dan Andi tinggal. Dari kejauhan, ia melihat gubuk kecil dengan atap seng bocor, diterangi lampu minyak yang redup. Bu Siti duduk di depan, mengupas bawang dengan tangan gemetar, wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Andi berdiri di samping, memilah-milah barang bekas, mungkin untuk dijual. Mereka tak melihat Rina, tapi Rina memandang mereka dengan tatapan kosong. Ini yang kalian pantas dapat, gumamnya dalam hati. Ia tak merasa kasihan. Luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk dimaafkan. Kembali ke rumah, Rina menerima telepon dari Pak Budi.
Ibu Rina, kabar baik. Pengadilan setuju untuk menyita sisa aset Bu Siti, termasuk mobil yang dia pakai untuk pamer. Uang ibu Anda mungkin tidak sepenuhnya kembali, tapi ini akan memastikan dia tak punya apa-apa lagi. Polisi juga menemukan bukti tambahan. Bu Siti memalsukan dokumen untuk pinjaman lain. Ini bisa jadi kasus pidana. Rina mengangguk. Suaranya tenang. Terima kasih, Pak. Pastikan mereka nggak bisa bangkit lagi. Pak Budi terdiam sejenak, lalu berkata, Ibu Rina, saya tahu Anda terluka, tapi hati-hati. Dendam bisa mengubah orang. Rina tak menjawab, hanya menutup telepon. Di kamar ibu, Rina duduk di ranjang, memandang foto ibu di dinding. Ia teringat masa kecilnya, saat ibu mengajarinya tentang kebaikan dan kesabaran. Nak, hidup ini penuh ujian, tapi jangan biarkan amarah menguasai hatimu, kata ibu dulu. Tapi kini, Rina merasa jauh dari nasihat itu. Dendam telah membawanya ke titik ini, memberinya kekuatan untuk mengusir Bu Siti dan Andi, untuk menghancurkan hidup mereka. Tapi di sudut hatinya, ada bayangan gelap. Apakah ia masih anak yang ibu banggakan? Atau telah menjadi seseorang yang asing, dipenuhi kepahitan? Rina menulis di buku harian. Ibu, mereka sekarang gelandangan, hidup sengsara seperti yang aku inginkan. Rumah ini milik kita lagi, dan mereka nggak bisa lagi menyakiti kita. Tapi kenapa aku masih merasa kosong? Ia menutup buku, memandang liontin patah di kotak kaca. Kemenangan ini terasa manis, tapi juga pahit. Ia telah merebut kembali rumah ibu, tapi kehilangan suami, keluarga mertua, dan sebagian dari dirinya sendiri. Dendam telah mengubahnya, membuatnya lebih keras, lebih dingin. Esok harinya, Lila datang berkunjung, membawa kue favorit Rina. Rin, kamu hebat. Rumah ini kembali jadi milikmu, dan mereka dapat hukuman yang pantas. Sekarang, fokus ke hidupmu, ya? Kata Lila, mencoba menghibur. Rina tersenyum tipis. Makasih, Lila. Aku cuma mau ibu tenang di sana. Tapi di dalam hati, ia tahu kedamaian itu tak sepenuhnya ada. Ia telah mencapai keadilan untuk ibu, tapi harga yang ia bayar adalah hati yang kini dipenuhi bayang-bayang dendam. Malam itu, Rina duduk di teras, memandang bunga melati yang mulai mekar. Angin malam membawa aroma yang dulu disukai ibu. Ia memejamkan mata, membayangkan ibu tersenyum di sisinya. Ibu, aku lakukan ini untukmu. Tapi aku harap kamu masih bangga sama aku. Bisiknya. Di kejauhan, petir menggelegar pelan, seolah alam menjawab dengan nada ambigu. Rina kembali ke dalam, menyalakan lilin di altar ibu, dan berdoa. Tapi doanya bukan lagi untuk kedamaian ibu, itu untuk dirinya sendiri, agar bisa menemukan jalan kembali dari kegelapan yang ia ciptakan. Bu Siti dan Andi, di gubuk kecil mereka, kini hidup dalam sengsara abadi. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa gengsi yang dulu mereka junjung. Mereka saling menyalahkan, bertengkar di bawah atap bocor, sambil berjuang mencari makan. Rina, dari rumahnya yang kini damai, tahu mereka tak akan pernah bangkit lagi. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini benar-benar keadilan, atau hanya balas dendam yang telah mengubah dirinya selamanya? Dengan lilin ibu menyala di depannya, Rina menutup buku harian, meninggalkan pertanyaan itu tak terjawab, sambil menatap masa depan yang kini miliknya, tapi dengan bayangan gelap yang tak pernah benar-benar pergi.